Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 393. Kalau begitu, Lin Surong, tolong beritahu aku. Sekarang, adikmu adalah pewaris keluarga Lin. Ini adalah fakta yang tidak diragukan lagi. Dan jika Anda ingin kembali, bahkan dengan bantuan grup Zongheng kami, Anda dapat sepenuhnya mengendalikan grup Lin di masa depan, atau bahkan melepaskan diri dari kendali Guild Chaebol, dan menjadi mandiri, maka Anda harus memiliki kartu yang kami yakini. Bicaralah dan kami akan mempertimbangkannya. Saya dan 4 Chaebol besar semuanya ada di sini, dan kami akan mengurusnya. Lin Changhui selesai berbicara. Keempat Chaebol besar juga memahami dan berbicara satu demi satu, menunjukkan bahwa Lin Surong tidak perlu menanggung beban psikologis apapun. Di sebelahnya ada bujukan Ren Yurou, tapi tidak ada kata-kata yang bisa menandingi senyuman tipis Ye Tianzong. Penampilannya yang tenang dan tenang membuat Lin Surong lebih percaya diri bahwa dia tidak bisa lagi bersembunyi dari pihak lain, jika tidak, dia mungkin menanggung akibatnya. Biarkan dirimu sendiri jatuh ke dalam jurang. Karena dia memilih untuk membiarkan dia membantu menegakkan keadilan, maka dialah satu-satunya jalan keluar. Apa yang disebut kartu truf kendali sebenarnya tidak ada artinya. Baiklah, aku akan menceritakan semuanya padamu. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Aku tahu adikku punya rahasia. Begitu rahasia ini terungkap, itu akan berdampak besar pada citra pribadinya. Dan ini mungkin fakta yang tidak bisa dia terima. Meskipun aku punya bukti, aku tidak ingin bertengkar dengannya, jadi aku selalu menjaga sikap yang menyenangkan dalam hubunganku dengannya. Dan rahasianya adalah dia memiliki hubungan yang tidak pantas dan ambigu dengan saudara iparku. Mendengar ini, semua orang kaget. Termasuk Ye Tianzong. Jika masalah etika seperti itu dipublikasikan, mungkin tidak sesederhana merusak reputasinya, tapi bisa memusnahkannya sampai mati. Dan dengan rahasia seperti itu di tangannya, dia bisa membunuh Lin Jianrong dalam hitungan menit. Mengapa Lin Surong harus khawatir sepanjang hari? Dan, di dalam keluarga Lin, tampaknya hanya ada 2 saudara laki-laki, dia dan Lin Jianrong, dari mana asal-usul saudara ipar itu. Ini tidak hanya membingungkan Ye Tianzong, tetapi juga keraguan Lin Changhui. Mungkinkah Lin Surong secara acak menyebarkan informasi untuk membodohi semua orang demi mendapatkan bantuan dari grup Zongheng? Lin Surong, kamu adalah bos dari keluarga Lin. Dalam hal senioritas, tidak ada saudara ipar perempuan. Jangan kira kami. Saya punya saudara ipar perempuan. Sebelum Lin Changhui selesai berbicara, Lin Surong segera menyela dan berkata, adik laki-laki saya dan saya adalah darah asli keluarga Lin. Di atas saya, ada kakak laki-laki lainnya. Dia diadopsi oleh ayah saya dan saat ini berada di dalam grup Lin. Kami adalah manajer departemen penjualan, dan istrinya secantik peri. Adik laki-laki saya sudah lama mendambakannya. Suatu kali, saya melewati pintu mereka dan menemukan mereka sedang mendiskusikan sesuatu, lalu pergi keluar ke hotel. Saya akan merekam seluruh prosesnya, dan memotret semuanya. Ini adalah bukti yang bisa saya gunakan untuk menaklukkan pihak lain. Lalu jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak mengumumkannya saja? Apakah kamu masih membutuhkan kami untuk membantumu? Ye Tianzong sedikit mengernyit, dan setelah merenung sejenak, bertanya, Lin Surong, apakah kamu khawatir tentang masalah ini, jika diumumkan oleh Anda? Jika Anda melakukannya, meskipun itu akan merusak reputasi Lin Jianrong, itu juga akan menimbulkan kebencian para tetua keluarga Lin, jadi membunuh orang dengan pisau adalah hasil yang Anda inginkan. Ide imajinatif Ye Tianzong. Awalnya saya merasa ini hanya khayalan, tapi setelah dipikir-pikir baik-baik, sepertinya itu fakta. Hal semacam ini skandal keluarga, kalau sampai dipublikasikan hanya bisa dikatakan dibingkai. Tetapi jika anggota keluarga Anda mengatakannya, itu akan menjadi tamparan bagi Anda. Hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, jika grup Zongheng maju, Lin Jianrong pasti akan jatuh. Setelah Lin Surong mengambil alih, semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Trik yang bagus. Kepura-puraan sebelumnya hanya untuk menyoroti fakta ini. Ye Tianzong tiba-tiba melirik orang lain, orang ini lebih kejam dan kejam dari yang dia bayangkan. Tuan Ye, jangan katakan itu. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah saudara laki-laki saya, dan saudara ipar perempuan saya juga terlibat. Jika diumumkan, bukankah itu akan menjadi skandal bagi keluarga kami?
Aku tidak ingin melakukan ini, hanya saja aku. Hahaha. Mendengar Lin Surong masih bertahan, Ye Tianzong langsung tidak bisa menahan tawa, melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, Lin Surong, kami tidak tertarik untuk mengetahui pemikiran Anda. Intinya, di mana video ini diambil? Ambillah keluar dan serahkan kepada manajer umum Lin. Saya pikir dia akan menerima lamaran Anda. Tarik saudara Anda ke dalam air, dan biarkan Anda mengambil alih. Mulai sekarang, Anda akan menjadi anggota grup Zongheng, membantu Anda keluar dari masalah. Chaebol Control Guild akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Ye." Haha, orang yang harus kamu ucapkan terima kasih bukanlah aku, tapi General Manager Lin. Setelah Ye Tianzong selesai berbicara, dia melihat ke arah Lin Changhui. Dan Lin Changhui hanya ingin memenuhi permintaan Ye Tianzong dan melayaninya. Sekarang dia sudah bernegosiasi, sekarang, dia datang untuk mengambil alih sebagai hal yang biasa, jadi dia menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, "Kalau begitu, Lin Surong, di mana video Anda ini? Saya harus memverifikasinya. Jika benar, maka kami memiliki bukti fatal terhadap Lin Jianrong, dan apa yang harus Anda lakukan selanjutnya, tunggu saja dengan sabar. Saja tunggu sampai kita menyeret Lin Jianrong ke dalam masalah." Nah, ini dia. Lin Surong sudah benar-benar menyerah, dia tahu betul bahwa terlalu banyak penjelasan hanya untuk menutup-nutupi. Tebakan Ye Tianzong barusan memang merupakan pemikirannya yang sebenarnya, dan dia sudah mengatakannya, jadi tidak masuk akal untuk menyesali atau membantahnya sekarang. Dia berdiri tanpa berkomentar dan menyerahkan rekaman video itu kepada Lin Changhui. Lin Changhui meminta semua orang untuk menunggu. Setelah dia pergi ke sana selama 2 atau 3 menit, dia kembali ke kantor lagi. Saat dia duduk, dia mengangguk dalam pemahaman diam-diam dengan Ye Tianzong, mengkonfirmasi keaslian konten video dan mendapatkan berita tersebut. Ye Tianzong sangat gembira, tapi tentu saja, dia tetap tenang di permukaan. Hanya, gejolak di hatiku sangat besar. Dengan begitu, dengan video ini bisa menjadi alat tawar-menawar untuk mengancam Lin Jianrong. Keluarga Lin hanya bisa dipimpin oleh Lin Surong. Dan Lin Jianrong ini, dengan Ye Qingfeng di belakangnya, saya belum menemukan cara untuk menghadapinya, tapi biarkan Lin Jianrong digunakan oleh saya terlebih dahulu, dan saya juga dapat mempelajari lebih banyak informasi tentang Ye Qingfeng darinya, jadi tidak peduli bagaimana aku menghitungnya, aku merasa diremehkan. Bagus, sangat bagus. Lin Surong sangat tulus. Setelah saya verifikasi, videonya benar. Namun, perannya dalam grup Zongheng sudah terbukti dengan sendirinya. Hadirin sekalian, hanya masalah waktu sebelum keluarga Lin bergabung dengan grup. Saya pikir, sekarang kita sedang mendiskusikan rencana pengembangan grup di masa depan, Anda tidak perlu khawatir. Apakah kalian tidak punya pendapat? Lin Changhui memandang semua orang. Meskipun beberapa Chaebol sedikit marah di dalam hati mereka, mereka hanya bisa secara pasif menerima fakta yang ada di depan mata mereka. Mereka ingin menjadi bos di antara para Chaebol, tapi harapan mereka gagal, tapi tidak apa-apa. Setelah keluarga Lin bergabung, itu pasti akan meningkatkan kekuatan grup secara signifikan, dan juga akan menambah bala bantuan yang kuat bagi mereka untuk melawan Guild Chaebol. Ada pro dan kontra, semua tergantung mood Anda. Baiklah. Dalam hal ini adalah pertemuan internal kelompok Anda, dan tidak nyaman bagi kami untuk hadir. Saya dan istri saya pergi duluan. Adapun Lin Surong, meskipun kamu belum berhasil menjadi pewaris keluarga Lin, tapi dengan video adik dan kakak iparmu ini, aku yakin itu hanya masalah waktu saja, Anda dapat mendiskusikan rahasia grup sebagai Chaebol. Bagaimana kalau tetap di sini, manajer umum Lin? Pensiun setelah sukses. Saat berakting, Anda harus melakukan semuanya. Tidak pantas tinggal di sini lebih lama lagi. Terlebih lagi, dia masih memiliki beberapa hal yang perlu dia jelaskan kepada Huo Fenghuang terlebih dahulu. Lalu sore harinya harus mencari Song Lingling dan mengambil kameranya, ini prioritas utama. Musuh yang bersembunyi di kegelapan terlalu menakutkan, kuncinya adalah memahami urusan Anda sendiri dengan jelas dan memikirkannya dengan cermat. Saya tidak khawatir dengan balas dendam pihak lain atau apapun, saya hanya takut pihak lain akan menyerang orang-orang di sekitar saya. Terutama keluarga Ren Yurou, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima dalam keadaan apapun. Kita harus melakukan tindakan pencegahan sebelum hal itu terjadi, jadi kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Adapun untuk bertemu Lin Jianrong nanti, ini juga tidak bisa dihindari. Waktunya sempit dan tugasnya mendesak.
Tidak perlu membuang waktu di sini, jadi setelah selesai berbicara, dia berdiri. Dia senang melihat Lin Surong menduduki posisi di grup Zongheng, jadi dia berdiri. Oke, karena Tuan Ye ada urusan, aku tidak akan terlalu menahanmu. Lin Changhui mengerti bahwa semuanya telah diatur, dan tidak masuk akal baginya untuk tinggal di sini. Namun, dia tidak menjelaskan secara gamblang apa inti operasinya di masa depan jika beberapa chaebol bergabung. Tapi setelah apa yang terjadi pada Kapten Keamanan, dia belajar banyak dari pengalaman tersebut, dan sekarang yang tersisa baginya hanyalah waktu sampah. Saya tidak berani mengambil keputusan apapun dengan mudah, jadi saya harus menunggu instruksi Tuan Ye sebelum mengambil keputusan. Tuan Ye, pergilah. Tuan Ye, berjalanlah perlahan. Sering-seringlah datang ke sini ketika kamu punya waktu. Zongheng Group selalu menyambut Anda. Beberapa chaebol berdiri satu demi satu dan menyuruh Ye Tianzong pergi dengan hormat. Lin Surong semakin terkejut saat melihat adegan ini. Pada awalnya, para chaebol ini masih bersembunyi. Tapi sekarang, dia sangat menghormati Ye Tianzong, keadaan ini sudah lebih baik daripada Lin Changhui. Di mana dia? Ye Tianzong menertawakannya dan tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, keluarga Lin akan bergabung dengan grup Zongheng, dan urusan lainnya juga diatur dengan tertib. Tidak ada yang salah dengannya meskipun dia mengetahui identitasnya. Ia sudah benar-benar menjadi dirinya sendiri, dan tidak mungkin ia seenaknya berbicara omong kosong di luar, hal itu hanya akan merugikan dirinya secara pribadi, dan tidak akan berdampak banyak pada dirinya sendiri. Ia harus bisa mempertimbangkan apa yang benar dan apa yang salah. Bab 394. Tinggalkan grup Zongheng. Turun ke bawah dan sampai ke pintu. Mereka berdua baru saja berjalan menuju mobil dan hendak masuk. Hal yang paling mengkhawatirkan masih terjadi. Ren Yurou menghentikan Ye Tianzong masuk ke dalam mobil dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia menoleh dan melirik grup Zongheng, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah, "Tianzong, saya tahu, Anda tidak akan memberitahu saya jika saya bertanya secara langsung. Hubungannya luar biasa. Saya tidak mengatakan itu karena hubungan pribadi Anda dengan Lin Changhui sehingga dia juga memberi Anda wajah. Selain itu, 4 chaebol lainnya juga sangat menghormati saya sekarang. Semua ini berasal dari Anda. Saya tahu bahwa Anda tidak akan memberitahu saya segalanya tentang Anda, tentu saja, mungkin untuk melindungi saya, mungkin karena Anda tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kepada saya. Tapi satu-satunya hal yang ingin saya katakan adalah jika Anda tidak memberitahu saya, secara alami saya akan menemukan cara untuk mengetahuinya. Aku akan mencari orang lain sampai aku menemukan jawabannya. Untuk menjagamu sebenarnya aku bisa mengatakannya di dalam mobil, tapi aku khawatir kamu akan berbicara denganku dan mengatakannya dengan santai, jadi lebih baik berkomunikasi denganmu terlebih dahulu agar kamu bisa siap mental." Hahaha. Mendengar, Ye Tianzong segera tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, Ren Yurou sebenarnya mempermainkan taktik psikologisnya. Menarik. Meskipun dia membuat sindiran, dia tidak mendapatkan hasil apapun. Tapi setidaknya, dia tahu untuk bekerja keras ke arah ini. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Saya hanya memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Lin Changhui. Selain itu, alasan mengapa 4 chaebol besar memperlakukan Anda dengan sangat hormat adalah karena mereka hanya mengagumi Anda. Terkadang, saya khawatir Anda terlalu banyak berpikir. Oke, kalau tidak ada apa-apa lagi, ayo masuk ke mobil. Aku akan mengantarmu kembali ke restoran hotpot dulu. Kenapa, kamu harus melakukan hal lain? Sebelum Ye Tianzong menyelesaikan kalimatnya, Ren Yurou tiba-tiba menyela, menatapnya dengan curiga, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tianzong, meskipun restoran hotpot itu milikku sekarang, kamu merekrut semua stafku untukku. Dengan kata lain, kamu juga salah satu dari para bos. Restoran hotpot ini sangat panas sekarang, tidakkah Anda berencana membantu saya dengan urusan tindak lanjut staf? Atau ada hal yang lebih penting yang harus Anda lakukan?" Petik 2. Sayang, bukan itu yang kamu katakan. Saya memang sudah mempertimbangkannya. Dengan pendalaman bisnis, saya sudah mempertimbangkan untuk membuka cabang. Awalnya saya berencana memberitahu Anda ketika semuanya sudah siap. Saya hanya ingin memeriksa alamat lain. Yang paling harus Anda lakukan adalah menstabilkan base camp kami. Serahkan urusan lain kepada saya. Ini baru jam 3 masuk sore hari, dan makan baru saja selesai. Anda kembali untuk melakukan inventarisasi, dan saya bisa kembali dan memilah sumber daya lainnya. Dengan cara ini,
kita suami istri bisa hidup bersama. Suami istri, menyenangkan bukan? Faktanya, itu hanya omong kosong belaka. Dia sekarang fokus untuk bertemu Huo Fenghuang dan menyiapkan pasukan. Namun, Ren Yuro adalah wanita yang sangat cerdas, dan dia pasti tidak akan yakin dengan alasan lain. Sekarang dia telah melempar batu bata dan batu untuk menarik batu giok, maka tentu saja dia harus mengikuti jejak pihak lain. Ini adalah cara yang paling tepat dan tepat untuk melakukannya. Sungguh. Setelah mendengar ini, meskipun dia masih memiliki beberapa keraguan, tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dia tidak punya cara lain yang lebih baik. Mengetahui pihak lain menyembunyikan sesuatu darinya, tetapi tidak ada cara untuk mengungkapkannya, sepertinya dia harus bertindak cepat. Temukan Song Huiru dan pahami masalahnya dengan jelas. Jika memungkinkan, Lin Changhui tidak boleh melepaskannya. Dengan baik. Aku akan menunggu kabar baiknya saja. Mudah-mudahan benar-benar bisa menemukan alamat cabang yang cocok. Saya sangat puas dengan tokoh utama di jalan pejalan kaki kali ini. Saya masih sangat lega ketika Anda, Ye Tianzong, melakukan sesuatu. Jika Anda dapat mempertahankan efisiensi tinggi ini, maka jika Anda benar-benar menyembunyikan sesuatu dari saya, maka saya akan mengakuinya. Setelah mengatakan itu, tanpa keributan apapun, dia melangkah ke kursi pengemudi, melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi, aku akan mengantarmu. Aku akan kembali ke restoran hotpot dulu, lalu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi ketika Anda pulang pada malam hari, saya berharap dapat mendengar informasi spesifik Anda tentang cabang tersebut, mengerti?" Sesuai perintahmu, istriku sayang. Berhasil diselesaikan. Sangat memalukan, Ye Tian duduk di kopilot, merasa tidak nyaman sepanjang perjalanan. Sejujurnya, dia menyerang ribuan pasukan tanpa rasa takut, tapi setiap kali dia menghadapi keraguan Ren Yuro, terutama ketika mata tidak percaya terus berdatangan, dia merasa jantungnya akan melompat keluar, tapi, setiap kali dia berhasil berbalik. Bahayanya bagi keselamatan, kejadian ini juga mengingatkannya, jangan bersentuhan langsung dengannya, jika tidak hati-hati bisa tertimbun lubang yang digali pihak lain. Dikirim ke restoran hotpot. Setelah menyapa dengan santai, setelah berbasa-basi, saya menuju ke grup tata rias kecantikan. Meskipun itu bukan miliknya sendiri, dia adalah ibu Ren Yuro saat ini, Zhang Chunkin masih menyapa para tamu. Melihat orang datang dan pergi, dan ketika bisnis ini terus mengalir, wajahnya seperti bunga yang mekar. Dan ketika Zhang Chunkin melihat tamu tak diundang, Ye Tianzong, datang, dia tidak setegang sebelumnya, tetapi rasa jijik dan dingin di alisnya masih membuat orang menjauh ribuan mil jauhnya. "Menantu laki-laki, apakah kamu di sini?" Saat Ye Tianzong dalam keadaan linglung, Ren Dongguo, yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, melihatnya, dan segera datang dan menyapanya dengan senyuman. "Ayah, sepertinya bisnis grup kecantikan itu bagus. Restoran hotpot kami berencana membuka cabang baru-baru ini. Saya kira itu tidak akan lama, dan pihak Anda akan segera membukanya." Ye Tianzong berkata sambil tersenyum. Ren Dongguo tidak berkomitmen, mengangguk dan berkata, "Ya, bisnisnya memang bagus, dan omsetnya terus meningkat. Terlebih lagi, tidak hanya bos kecantikan di kota Lincheng, tetapi bahkan orang-orang di ibu kota provinsi, ada orang yang mau datang untuk mendiskusikan kerja sama dengan kami. Saya sangat optimis dengan platform grup kami, dan saya berencana untuk meningkatkan dari offline ke online, dan berencana untuk menjualnya di seluruh jaringan, dan yang terbaik adalah menerapkan cakupan seluruh jaringan melalui penjualan online." Berbicara tentang ini, Ren Dongguo mendekat dan berkata dengan suara rendah, "Ibumu, dia benar-benar memiliki banyak ambisi. Dia tidak puas dengan ini sebagai platform perantara sederhana. Dia telah menyebutkannya kepada saya sebelumnya, saya harap membangun dia toko mereknya sendiri memiliki konsep yang mirip dengan restoran hotpot Anda. Namun, dia berencana menggelapkan dana baru-baru ini, dan bahkan menghubungi basis produksi bahan mentah lainnya, jadi." "Apa?" Mendengar Ye Tianzong sedikit mengernyit. Semuanya baik-baik saja, tetapi rasanya tidak bisa diandalkan. Bukan karena kemampuan Zhang Chunkin dalam melakukan sesuatu tidak baik, tapi dia terkadang melakukan sesuatu secara impulsif, bahkan sembrono. Jika tidak ada yang membantu mengendalikannya, kemungkinan besar pedang tersebut akan tersesat sehingga menimbulkan situasi yang tidak terkendali. Pokoknya malam ini saya akan lapor ke Ren Yuro tentang situasi cabang, lalu kita akan membahas soal pendirian merek kita sendiri. Restoran hotpot dan grup kecantikan adalah konsep yang sangat berbeda. Hanya butuh formula asli atau semacamnya, tapi riasan kecantikan,
termasuk perawatan kecantikan, transplantasi rambut, dan jenis pekerjaan lainnya, sangat rumit untuk dihubungkan satu sama lain, dan uang yang dikeluarkan tidak hanya puluhan juta. Jika tidak dilakukan dengan baik, atau bahkan jika bangkrut, lubang tersebut mungkin tidak dapat diisi. Itu benar. Meskipun ibumu cakap, dia sedikit bersemangat untuk cepat sukses dan cepat sukses dalam melakukan sesuatu. Saya juga mencoba membujuknya, tapi dia tidak mendengarkan. Aku sedang berpikir, kamu punya banyak cara, berbaliklah, kalau kita pulang malam, adakan pertemuan keluarga dadakan, lihat saja. Para pahlawan melihat hal yang sama. Ye Tianzong mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, ya, saya memiliki pertimbangan yang sama. Bagaimanapun, saya harus mendiskusikan cabang restoran hotpot di malam hari, jadi mari kita tunggu sampai malam, dan kemudian kita bisa membuat yang bagus total. Aku tidak ada pekerjaan lain, kemari saja. Lihat, karena bisnis sedang booming, aku lega, jadi gimana, ayah, aku pergi dulu. Petik 2. Selesai. Ye Tian berbalik dan berjalan di belakangnya. Namun, begitu dia mencapai ambang pintu, dia segera dikejar oleh Ren Dongguo, melihat sekeliling dengan licik, dan kemudian berkata dengan suara rendah, ngomong-ngomong, menantu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sebelumnya. Ini Su Tiantian, saya sudah memuji tindakan sebelumnya, mengatakan bahwa menantu saya telah memenangkan klinik Tianjin Siang, dan persetujuan Anda lebih dari setengah berhasil, dan reputasi Anda pasti baik-baik saja, dan yang disebut pergantian hanya masalah waktu. Soalnya, tidak sampai sebulan, paling lama 3-5 hari, dan pasti bisa. Tidak, ayah. Apakah kamu memberitahu Su Tiantian? Terus terang kliniknya belum dibuka, jadi kurang bagus kalau dikatakan pertunjukannya sudah selesai. Sesuai dengan niat awalnya, dia berencana untuk memberikan kejutan besar kepada beberapa saudara perempuan yang baik. Mulai sekarang, dia akan melepaskan gagasan untuk memutuskan hubungan antara dirinya dan Ren Yurou, tetapi jika dia mengatakannya sekarang, itu mungkin akan terjadi. Menjadi sedikit buruk. Aku hanya mengatakannya secara samar-samar. Jangan khawatir, menantu, mereka sudah pergi untuk menanyakan fakta sebenarnya, dan mereka mungkin akan mengetahui informasi spesifiknya dalam waktu singkat. Lagi pula, kejadianmu saat itu begitu besar sehingga tidak masuk akal untuk mencoba menyembunyikannya. Lebih baik menurut apa yang saya katakan, lempar batu bata untuk menarik batu giok terlebih dahulu, dan tunggu sampai mereka memiliki persiapan psikologis, maka Anda akan lebih baik ketika menghadapinya. Petik 2. Meski begitu, hatiku masih belum terlalu percaya diri. Ayah, izinkan saya bertanya kepada Anda, apa reaksi Su Tiantian setelah Anda memberitahu mereka hal ini? Mendengar pertanyaan Ye Tianzong, Ren Dongguo menjadi sangat percaya diri, dan berkata, tentu saja dia tidak mempercayainya, dan saya bertaruh dengannya pada saat itu, selama klub saya benar, maka dia tidak hanya tidak akan mencarimu dan Yurou di masa depan. Lagi pula, dia tidak akan datang ke Yurou di masa depan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada keluarganya, dan jika tidak ada kecelakaan, aku khawatir dia akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Meskipun aku tidak terlalu muak dengan gadis ini, dia terus menimbulkan masalah untukmu, membuatku pusing. Membiarkannya pergi adalah hasil terbaik. Bagaimana dengan menantu laki-laki? Ayahmu dan aku akan menggunakan trik ini untuk bermain keras untuk mendapatkannya. Cukup bagus, kan? Bersambung.